Kita, sebagai makhluk sosial, sangat banyak membutuhkan kebutuhan. Dimulai dari kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, rumah, dan seperti nonton bioskop atau liburan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kita memerlukan uang. Tentunya, uang yang kita gunakan ingin tetap stabil. Coba bayangkan apabila uang yang kita gunakan nilainya berubah-ubah atau bergejolak. Contoh ekstrimnya, untuk hari ini kita memerlukan biaya bulanan sebesar Rp500.000. Tiba-tiba ketika kita akan belanja bulanan lagi dengan jumlah dengan barang yang sama, harga menjadi 2 kali lipat. Dari uang yang ada saat ini sebesar Rp500.000, kita hanya mendapatkan setengah dari jumlah barang yang akan kita beli. Ketika harga meningkat dalam waktu yang singkat seperti ini, kehidupan masyarakat akan menjadi sulit. Kenaikan barang dan jasa secara terus-menerus disebut inflasi. Perekonomian pada dasarnya sangat membutuhkan inflasi, namun dalam tingkat yang wajar. Apabila inflasi berlebihan, maka sangat akan merugikan kehidupan sehari-hari kita. Maka dari itu, terbukti bahwa stabilitas harga dan nilai rupiah sangat penting untuk dijaga. Lalu, siapa yang bertugas dan bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara kestabilan harga di Indonesia? Nah, ini adalah tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral. Bank Indonesia bertugas untuk melaksanakan dan melakukan kebijakan moneter yang salah satunya adalah menjaga kestabilan harga. Dengan kata lain, Bank Indonesia berusaha menjaga inflasi dalam target tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Untuk 2015, 2016, dan 2017, masing-masing tingkat inflasi ditentukan dalam target 4 plus minus 1% dan untuk 2018 3,5 plus minus 1%. Nah, bagaimana cara BI untuk mencapai target tersebut? Bank Indonesia memiliki banyak instrumen kebijakan moneter yang dapat digunakan, tapi yang paling penting dan sering digunakan oleh Bank Indonesia adalah suku bunga kebijakan Bank Indonesia atau yang sering disebut BI Rate. Keputusan untuk menentukan tingkat BI Rate dilakukan oleh Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Pengambilan keputusan didasari oleh prospek pencapaian inflasi dan kisaran targetnya. Penentuan tingkat BI Rate ini akan mempengaruhi ekonomi dan tingkat inflasi di masyarakat. Apabila Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia melihat indikasi resiko meningkat seperti jumlah uang beredar terlalu banyak, defisit transaksi berjalan membesar, hutang luar negeri meningkat, tekanan inflasi ke depan diperkirakan akan lebih tinggi daripada targetnya, serta faktor-faktor resiko lain, maka BI akan meningkatkan suku bunga kebijakan atau BI Rate untuk mengendalikan risiko-risiko tersebut serta menjaga ekspektasi masyarakat. Sebaliknya, apabila inflasi ke depannya terjaga, uang beredar cukup dalam perekonomian, serta risiko BI Rate dapat turun, maka Bank Indonesia dapat menurunkan BI Rate. Namun harus kita ketahui, faktor lain penyebab inflasi di Indonesia antara lain adalah harga makanan atau volatile food, serta harga barang akibat kebijakan atau administered price. BI juga tetap menjaga inflasi agar tetap stabil di tingkat daerah. Caranya dengan melakukan kerjasama dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam forum Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID. Bagaimana BI Rate dapat mempengaruhi tingkat inflasi? BI Rate tersebut akan ditransmisikan dalam beberapa jalur seperti jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi. Nah, jalur-jalur tersebut dinamakan transmisi kebijakan moneter. Nah, jadi kita sekarang dapat memahami jika BI menaikkan BI Rate dan sebaliknya apabila BI menurunkan BI Rate. Kebijakan ini semua dilakukan BI untuk melakukan kestabilan harga dan perekonomian untuk kesejahteraan kita bersama.